Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Januarsani dari kelas 10 ingin mempresentasikan hakikat bangsa dan negara. Yang dimulai dari pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Adapun faktor-faktor pembentukan bangsa, berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama, persamaan asal keturunan etnis. Yang kedua, persamaan pola kebudayaan. Yang ketiga, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan kas tanah air. Yang keempat, persamaan sejarah. Yang kelima, persamaan cita-cita. Contohnya, bangsa Indonesia. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah, berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Adapun sifat-sifat negara, memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Monopoli artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat, mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Unsur-unsur negara. 1. Pendudukan yang tetap atau rakyat. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Adapun unsur-unsur negara menjadi dua. Yang pertama, unsur konstitutif. Contohnya, 1. Penduduk rakyat, 2. Wilayah, 3. Pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, unsur deklaratif. Contohnya, pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Rakyat bisa menjadi dua. Yang pertama, penduduk, mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. Yang kedua, bukan penduduk, mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Penduduk, warga negara yang mereka menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. Yang kedua, bukan warga negara, mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Seseorang warga negara Indonesia WNI adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khususnya DKI Jakarta provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik, nomor induk kependudukan atau disebut NIK. Apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan, paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Wilayah suatu negara ada 3. 1. Wilayah daratan. 2. Wilayah lautan atau perairan. Yang ketiga, wilayah udara. Wilayah darat. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. 1. Batas alami. 2. Batas buatan. 3. Batas geografis. 1. Batas alami. Batas terjadi secara alami, contoh sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Yang kedua, batas buatan. Batas yang sengaja dibuat oleh manusia, contoh patok, pos penjaga, gapura, tembok. Yang ketiga, batas geografis. Batas menurut letak suatu negara, contoh Indonesia terletak antara benua Asia dan benua Australia. Wilayah laut. Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas negara tersebut. 1. Laut teritorial 12 mil. 2. Zona ekonomi eksklusif. 3. Landasan kontinen. 4. Laut bebas. Laut teritorial, jalur lalu lintas menghubungkan antara suatu pulau dengan pulau lain. Sumber daya alam hayati, hewan laut dan tumbuhan laut. Sumber daya alam non hayati, sumber minyak, bumi, gas alam. 2. Zona ekonomi eksklusif atau disebut ZEE. Negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona. Merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan negara lain. 3. Landas kontinen. Negara berhak memanfaatkan, mengolah, dan melakukan konservasi sumber daya alam. Berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut.
mengizinkan pelayaran internasional, memasang sarana prasarana berhubungan laut. 4. Laut bebas merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun. Bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pula buatan dan instalasinya, bebas untuk melakukan riset atau penelitian, bebas menangkap ikan. Pengakuan dari negara lain dibedakan. Pengakuan dari negara lain secara de jure artinya pengakuan resmi berdasar hukum. Yang kedua, pengakuan dari negara lain secara de facto artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. 1. Pengertian pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan atau faktual yang ada yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya, secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, pengertian pengakuan secara de jure. Kemudian pengertian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara. Menurut hukum internasional, dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945. Pada saat disahkannya Undang-Undang Dasar 1445, terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta dilantiknya lembaga legislatif atau disebut KNIP. Sebelumnya terbentuk DPR atau MPR. Itu saja yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.